Sejahtera saya ucapkan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lestari Gunawan SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Mardinding, Kabupaten Karo sebagai seorang guru IPA. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di tempat kerja saya. Yang menjadi dasar kegiatan aktualisasi ini yaitu ditemukannya 6 identifikasi isu. Isu yang pertama yaitu minimnya sumber belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 85 SMP Negeri 2 Mardinding. Yang kedua, rendahnya hasil belajar IPA di kelas 85 SMP Negeri 2 Mardinding. Yang ketiga, kurangnya etika peserta didik dalam berkomunikasi kepada guru melalui media sosial yang digunakan dalam pembelajaran selama masa pandemi seperti WhatsApp dan Messenger. Yang keempat, kurangnya kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan di SMP Negeri 2 Mardinding. Yang kelima, kurangnya kepedulian peserta didik terhadap protokol kesehatan selama masa pandemi di SMP Negeri 2 Mardinding. Yang keenam, kurangnya pengawasan dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan peserta didik. Setelah dianalisis dengan matriks APKL dan USG, ditemukan satu isu yaitu minimnya sumber belajar peserta didik pada pembelajaran IPA di kelas 85 SMP Negeri 2 Mardinding. Dan dari isu tersebut, saya mengangkat 5 kegiatan. Yang pertama, memberikan video atau audio motivasi tentang pentingnya belajar IPA. Yang kedua, membuat bahan ajar IPA materi zat aditif dan adiktif dalam bentuk SWE. Yang ketiga, membuat alamat URL kumpulan bahan ajar materi zat aditif dan adiktif. Yang keempat, memodifikasi bentuk bahan ajar materi zat aditif dan adiktif ke dalam bentuk hard copy ataupun CD. Yang kelima, melaksanakan evaluasi dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Office 365. Jadwal aktualisasi yang saya lakukan untuk 5 kegiatan tersebut yaitu dimulai pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Kegiatan 1, memberikan video atau audio motivasi tentang pentingnya belajar IPA. Tahap pertama yaitu mencari referensi video motivasi yang disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Yang tahap kedua yaitu membagikan video motivasi kepada siswa, dan video-video tersebut saya kumpulkan dalam URL dengan link seperti yang tertulis di slide dalam Google Drive. Kemudian meminta respon dan tanggapan peserta didik terkait video, di mana peserta didik memberi respon mereka terhadap video yang sudah dibagikan di dalam grup Messenger. Kedua, membuat bahan ajar IPA materi zat aditif dan adiktif dalam bentuk SWE. Adapun tahap pertama yang dilakukan yaitu meminta izin dan arahan kepada kepala sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan meminta saran dari guru senior terkait materi. Yang ketiga, mencari materi yang akan dibuat dalam SWE menggunakan referensi buku IPA Erlangga dan juga referensi internet. Kemudian melakukan pembuatan SWE agar SWE menarik. Kemudian membagikan SWE kepada peserta didik. Adapun linknya dapat dilihat pada slide, dan ada respon dari peserta didik terhadap SWE. Kemudian menggunakan SWE dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 3. Membuat alamat URL kumpulan bahan ajar materi zat aditif dan adiktif. Tahap pertama, mencari beragam bahan ajar dari berbagai sumber belajar baik buku maupun internet. Yang kedua, mengumpulkan bahan ajar dalam bentuk folder di cloud sehingga tercipta URL. Selanjutnya, membagikan URL kepada peserta didik, di mana ada 3 URL yang sudah diciptakan dan dibagikan melalui grup Messenger dan sampai kepada peserta didik. Untuk tahap akhir, peserta didik memberi respon terhadap bahan ajar yang sudah dibagikan ke dalam grup dalam bentuk link. Memodifikasi bentuk bahan ajar materi zat aditif dan adiktif ke dalam bentuk hard copy ataupun CD. Tahap pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menggunakan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian mengumpulkan atau menyortir bahan ajar yang sudah diperoleh dari berbagai sumber bahan ajar. Berikutnya, memodifikasi bentuk bahan ajar yang akan dijadikan sebagai sumber belajar dalam bentuk hard copy ataupun CD.
kemudian membagikan hard copy ataupun CD kepada peserta didik, dan didapati bahwa peserta didik menggunakan bahan ajar yang sudah dimodifikasi untuk belajar secara mandiri di rumah. Kelima, melakukan evaluasi belajar dengan memanfaatkan aplikasi kuis online Microsoft Office 365. Tahap pertama, mencari referensi soal yang berhubungan dengan chat aditif dan adiktif dari berbagai sumber. Kemudian tahap selanjutnya, membuat soal secara online menggunakan aplikasi Microsoft Office 365. Kemudian mengarsipkan soal di cloud dan juga dalam bentuk hard copy. Tahap selanjutnya, membagikan soal kepada peserta didik dalam bentuk link melalui grup Messenger, dan kemudian memeriksa hasil jawaban peserta didik serta mereka menilai dengan melihat aplikasi Microsoft 365. Kemudian mereka menilai dan memasukkan nilai-nilai peserta didik ke dalam daftar nilai. Dan tahap selanjutnya, membagikan hasil evaluasi kepada peserta didik sehingga peserta didik mengetahui capaian dari hasil mereka. Demikian pemaparan kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 2 Marginding, Kabupaten Karo. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hieronimus Godang, SPD, MSI, selaku coach yang membimbing saya dalam melakukan kegiatan aktualisasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Siti Fauziah SH MAP selaku penguji yang juga turut membantu dalam terlaksananya kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Martin Pelawi SPD selaku mentor yang juga sekaligus kepala sekolah SMP Negeri 2 Marginding yang sudah membimbing saya selama melakukan kegiatan aktualisasi. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih.